menurut saya Prabowo itu keniscayaan buat Partai Gerindra. Karena Prabowo memang secara figur lebih besar daripada Partai Gerindra. Political consultant pasti ada yang bayar, tapi itu tidak akan mengubah profesionalitas. Kalau Anda tidak suka dengan oligarki, nggak apa-apa. Tapi Anda harus mulai menginisiasi untuk, yuk kita masyarakat menyumbang untuk partai politik. Halo, selamat berjumpa kembali di Asumsi. Saya Pangeran Syahan. Kali ini saya bersama dengan seseorang yang saya sudah lama sekali sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol panjang. Founder dari Cyrus Network, Bang Hasan Asmi. Apa kabar Bang Hasan? Kabar baik, Pangeran. Ya, kalau di Twitter nih handle-nya @datua Raju Ange. Gue mau mulai pertanyaan sebenarnya satu sih yang paling menarik dari dulu nih. Jadi di bio-nya Bang Hasan ini di Twitter itu ada satu kalimat yang siapa yang menghinamu Akan berutang, akan pinjam duit. akan pinjam duit kepadamu. Nah, gue mau nanya, itu observasi belaka atau real story itu, Pak? Ya, real story. Real story. Real gitu. story. Apa yang kejadian bisa ceritain dikit nggak? Itu lucu banget. Angga itu sebagian besar ya. Teman-teman SMA ya. Kan saya SMA-nya di Bukit Tinggi, di Padang. Mereka kan, ya dua pemilu itu kan pendukung yang berbeda, pilihan politiknya. Jadi kita kalau misalnya diskusi apakah di grup, apakah langsung japri via WA atau misalnya di Facebook waktu itu, atau mungkin di Instagram gitu, kalimat-kalimatnya itu merendahkan. Jadi ada yang sampai bilang cebong, ada yang bilang otak IQ 100 sekolah, segala macam kayak gitu. Atau yang dibilang menistakan agama lah, tidak taat, tidak komit terhadap ajaran agama dan segala macam. Dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya nggak patut. Tapi abis nggak lama kayak gitu tuh biasanya japri. Kalau di grup abis itu japri. Itu kan kita berbeda biasa. Nggak lama 3 hari saya harus nebus ini. Bisa bridging nggak? Bridging buat nebus ini nggak, bantu ini nggak. Dan masalahnya itu bukan sekali 2 kali, tapi banyak, lumayan sering. Atau misalnya ya keluarga-keluarga jauh gitu, kerabat-kerabat jauh yang kemudian juga sering menistakan, menistakan karena kita berbeda pilihan, tapi ujung-ujungnya sama lagi kayak gitu. Atau teman-teman kuliah yang memang dari awal tuh kesolehannya di atas saya gitu. Jadi tapi ujung-ujungnya begitu juga gitu. Ya menghina pilihan politik tapi ujung-ujungnya begitu. Ada yang DM misalnya saya tahu itu akun alternya dia. Kita nggak butuh sumbangan dari Anda apa segala macam, uang Anda pasti uang haram karena dari asing, dari apa segala macam. Tapi akun dia yang asli itu pinjam duit. Banyak cerita lah yang kayak gitu-gitu. Itu bukankah cerminan real politik di Indonesia juga kayak gitu kan Bang sebenarnya kan? Mungkin ya. Di depan kamera mungkin bisa berantem, di belakang kan cimpi-cimpi kan. Bisa jadi. Jadi kayak gitu. Mungkin itu mereka berbakat jadi politikus ya. Jadi bisa kalau saya tuh lihat Bang Hasan itu sejak bikin channel YouTube sendiri sih. Saya sebenarnya it's long overdue ya, harusnya dari dulu sih. Karena buat saya itu bukan cuman penuh insightful, tapi juga menghibur gitu Bang. Bang Hasan ini kan pilihan katanya iseng banget gitu orangnya. Ada satu video yang buat saya itu, saya sebarin tuh video Bang yang soal oligarki sebenarnya waktu itu. Oligarki. Satu kutipan adalah memang kalau politik elektoral itu memang harus ada oligarkinya. Kalau yang ngumpulin duit rakyat sampai lebaran monyet juga ya kan. Nah, jadi sebenarnya kan orang langsung bilang, ini ya Hasan Asmi ini memang pro oligarki lah, emang politik Indonesia ini emang nggak ketolong lah, mainan orang kaya aja gitu. Gimana tuh, Bang? Iya, mereka bilang gitu kan matematikanya merah itu ya. Nggak bisa menghitung dengan persis gitu. Makanya waktu itu saya berikan hitungan yang sederhana. Biaya politik paling sederhana itu adalah jumlah TPS. Jadi kalau TPS di Indonesia itu kan kemarin sekitar 810.000. 809.000 sekian lah, 810.000. Jadi kalau ongkos mengurus TPS itu 1 juta, berarti 810 miliar. Kalau orang kayak Pange mau menyumbang partai kira-kira berapa sumbangannya? Ya partai sih 1 juta aja mungkin. 1 juta? 1 juta lah let's say. Ya, kalau 1 juta itu berarti butuh 810.000 orang untuk menyumbang. Nah kira-kira kebayang nggak mengumpulkan 810.000 orang untuk menyumbang itu kalau bukan oligarki yang nyumbang? Susah kan? Apalagi kalau nyumbang 100.000. Berarti butuh berapa? 8,1 juta orang.
buat menyumbang, ngumpulinnya gimana gitu. Ini kan soal matematika aja. Iya. Negara kita besar. Jadi misalnya kalau dibandingkan enggak di negara lain tuh bisa diongkosi negara segala macam, di negara mana? Contohnya negara Eropa mungkin yang sebesar satu kecamatan atau 2 kecamatan di Jakarta gitu. Atau sebesar 1 kabupaten di Jawa Barat misalnya, ya itu mungkin bisa diongkosin. Tapi negara sebesar ini dia harus fundraising. Dia harus fundraising karena Sabang sampai Merauke itu besar sekali. Gitu. Ongkos pesawatnya belum kita hitung loh. Tadi baru ongkos ngurus TPS loh. Ongkos organisasi tim sukses belum kita hitung. Baru untuk 1 capres. Baru untuk 1 partai. Kalau partainya ada 10, ya kan? Nah, yang paling mudah untuk mengumpulkan duit ya artinya kita kumpul 20 orang ketutup nih gitu. Atau kita kumpul 100 orang kekumpul nih. Itu ya para oligark kan. Jadi kalau Anda tidak suka dengan oligarki, nggak apa-apa. Tapi Anda harus mulai menginisiasi untuk yuk kita masyarakat menyumbang untuk partai politik. Yuk kita masyarakat menyumbang untuk capres kita. Tapi kalau begitu mereka marah lagi. Ngapain kita nyumbang sama capres? Ngapain kita nyumbang sama parpol? Enak di mereka dong. Masa kita yang harus nyumbang? Terus kan matematikanya lebih payah lagi nih. Terus dari mana uangnya? Kan begitu. Jadi kita memang kayaknya perlu pendidikan matematika yang lebih intensif. Jadi ini hitungan sederhana yang nggak mungkin dipenuhi dengan simsalabim. Ya kan? Nggak mungkin dipenuhi oleh simsalabim. Ustadz Abdul Somad tuh pernah ada yang ngumpulin uang loh. Buat beli pesawat. Nggak jadi kan? Nggak tahu tuh buat beli motor aja cukup apa enggak. Jadi nggak gampang memang ngumpulkan uang dari masyarakat. Koperasi 212 yang katanya kumpulan dana umat ternyata ngambil dari ACT kan, kayak gitu. Jadi nggak gampang. Jadi ACT itu kan oligarknya pengumpul sumbangan. Jadi ada gelondongan uang, jadi langsung bisa diambil oleh itu untuk disumbangkan ke koperasi 212 misalnya. Itu uang kecil loh, apalagi uang besar untuk biaya politik. Dan bilang kalau gitu politik nggak harus ada biaya, nggak mungkin. Ya, kalau politik kita bikin murah untuk negara sebesar ini nggak mungkin. Jadi harus realistis lah, kayak gitu. Ketika semuanya dipengaruhi oleh besaran kapital gitu Bang, uang untuk menjalankan semua roda politik ini. Lalu di mana letak yang namanya ideologi, yang namanya platform, Iya. ya hal-hal yang dijadikan visi dan misi itu di mana Bang? Gimana letak relasinya ini dengan kapital tadi dalam real politik di Indonesia? Kan ini untuk soal kapital. Tapi kalau untuk soal dipilih kan itu urusan lain lagi. Iya. Untuk soal kampanye, konten kampanye ya, bukan teknis bagaimana kita bisa kampanye itu perlu uang. Tapi konten kampanyenya kan hal yang berbeda. Tapi kalau itu sih menurut saya nggak harus melulu bicara soal kapital. Tapi memang kalau bicara soal ini kita harus 2 arah. Jadi kalau Anda mau partai politik juga baik, kalau mau partai politik juga bicara program kerja dan segala macam, kita sebagai masyarakat pemilih juga mengupgrade diri dong. Kalau kita level tarkam ya parpol itu mencoba tinggi-tinggi melempar program kerja nggak ada yang makan. Parpol bilang ini visi misi saya, ini program kerja detail saya bikin detail, Anda silakan bahas. Nggak ada yang makan itu, karena level masyarakatnya level tarkam, abis main bola berantem gitu. Iya kayak gitu bukan abis main bola salam-salaman gitu, belum sampai ke sana. Jadi harus dua-duanya mengupgrade diri. Nah sekarang masyarakat jangan cuma protes kepada partai politik dong. Kalau masyarakat seleranya adalah orang yang suka joget-joget, orang yang suka jalan di Citayam Fashion Week, itu yang menjadi idola masyarakat. Oh ini calon pemimpin merakyat sekali, ini calon pemimpin dekat sekali sama kita. Orang yang suka maraton tuh sambil salaman-salaman sama orang. Oh ini pemimpin dekat sekali. Iya bagaimana kita mengharapkan pemimpin yang datang dengan program kerja. Karena yang datang dengan program kerja kan nggak dimakan oleh publik. Terus dia akan dilema. Kalau saya datang dengan program kerja ini jalan yang benar, tapi publik nggak ada yang pilih saya. Mending saya joget-joget aja di TikTok. Masyarakat suka sama saya, siapa tahu saya ngetop. Jadi kalau mau dengan jalan yang benar, nggak kapital itu hanya sekedar support, tidak jadi yang utama. Partai politiknya mau berbenah diri, tapi masyarakatnya juga harus mau upgrade diri. Jadi tapi kalau kita masih memilih itu bukan muslim, jadi kita nggak mau milih. Ya gimana orang mau menjual program kerja? Dia akan jual baju jubah, dia akan jual sholat jamaah, dia akan jual segala macam yang menunjukkan bahwa dia muslim yang baik. Menurut saya, iya seperti itu, 2 arah itu harus mengupgrade diri kan. Partai politik dipaksa mengupgrade diri ya. Tapi ngapain mereka ngupgrade kalau yang di bawah yang jadi pemilihnya juga tidak ikut mengupgrade diri gitu. Soal partai politik, jadi di setiap election cycle ini kan kita bisa melihat ada
trennya sendiri-sendiri lah Bang ya. Dulu mungkin di 2014 gitu, semua parpol embracing digital campaign. Semua bikin digital. 2019 itu temanya ada 2 tuh kalau dalam bayangan saya Bang. Satu itu adalah soal politisi muda, semua politisi muda gitu. Dan sampai sekarang tuh masih demikian. Lalu juga soal membuka diri penerimaan caleg secara terbuka gitu. Oh silakan bikin konvensi gitu. 2024 ini apa Bang? Tren partai politik akan melakukan apa mereka? Enggak, kalau yang lama-lama itu tapi masih dirasa efektif, menurut saya pasti akan tetap mereka Terus akan kerjakan. dibikin ya? Jadi misalnya, walaupun itu misalnya sudah dirintis dari 2012 atau 2014, misalnya soal digital campaign. Karena itu juga ada pangsa pasarnya. Betul. Dan kemudian reach-nya makin lama makin besar. Jadi menurut saya itu pasti akan tetap dikerjakan. Jadi ada partai yang memang skill-nya ada di sana. Tapi ada partai yang memang agak kurang skill-nya di sana. Jadi mungkin agak terlambat dia beradaptasi dengan teknologi informasi. Tapi ada juga partai yang percaya bahwa pemilih kita wong cilik. Pemilih kita masyarakat bawah yang nggak mendapatkan informasi dari media sosial, dari sektor digital, dia nggak mengakses itu. Ya kalau gitu kita main di darat aja. Atau kalaupun kita main media sosial misalnya, kita main di media sosial yang memang diakses sebagian besar oleh calon pemilih kita. Jadi mungkin dia nggak main Twitter. Atau Facebook pun mungkin dia sudah tinggalkan. Mungkin dia mayoritas main TikTok misalnya, seperti itu. Atau misalnya yang pakai isu-isu politikus muda. Dulu bukan hanya politikus muda 2019. Bagaimana kita cara menangkap suara milenial. Gitu ya. Makanya kampanyenya mulai receh. Karena ternyata milenial menurut mereka suka yang receh-receh. Saya nggak sepakat dengan itu. Milenial itu kan bukan nggak punya pikiran. Mungkin mereka selama sekolah, karena ini sudah order reformasi, kurang dapat pendidikan kewarganegaraan yang baik aja. Kurang dapat pendidikan citizenship yang dalam aja. Jadi maka lebih suka yang receh-receh dan segala macam kayak itu. Tapi bukan salah mereka. Ya. Tapi kalau misalnya kita injeksi mereka secara konsisten dengan gagasan, dengan ide, saya kan dimakan kok. Masalahnya di kita, pikiran kita pendek. Sekali 2 kali kita ngomong nggak ditangkap orang, kita langsung balik badan. Oh, ini nggak efektif. Kita ngomong ide, gagasan, program nggak efektif. Kenapa? Saya 2 kali ngomong, mereka nggak makan. Itu kita juga cepat putus asa kan. Tapi menurut saya kalau kita sudah yakin dengan sesuatu yang benar, jalanin itu. Cuman cara dan kemasannya yang kita ganti. Menurut saya sekarang juga partai politik juga masih mau nangkap itu. Bagaimana milenial mau diambil, suara pemilih pemula. Karena makin lama makin besar nih suara milenial. Karena umur milenial makin lama makin tua. Betul. Udah nggak muda lagi sebenarnya. Iya, udah 40 tahun. Jadi 80 itu kan sekarang udah 42 tahun umurnya gitu. Makin tua dan rentangnya makin ini. Dan tapi milenial itu nggak dibagi-bagi, dianggap milenial itu bocah-bocah semua. Padahal udah ada yang jadi bapak-bapak. Anggota bapak-bapak ID juga. Milenial ini sudah ada yang jadi, yang jokesnya jok 80-an gitu. Tapi itu milenial yang berbeda dengan yang lahir akhir 90-an kan, gitu. Nah, tapi itu juga nggak disegmentasi dengan benar, semuanya pokoknya dihukum milenial. Bahkan generasi Z aja itu dianggap milenial. Menurut saya lebih nggak masuk lagi gitu. Jadi dan mereka juga nggak monolitik kan. Jadi menjangkau itu oke, tapi menurut saya tetap dengan ide dan gagasan. Cuman yang sesuai dengan karakter demografis mereka. Kan nggak mungkin juga misalnya soal desa kota. Kita kan nggak bicara pembangunan yang advance ketika kita bicara di tengah masyarakat desa. Kita bicara soal teknologi informasi, kita bicara soal Silicon Valley misalnya di Indonesia, di masyarakat yang jalan belum ada, penerangan belum ada, atau malah belum pakai pakaian sama sekali, terus kita bicara yang kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi menyesuaikan dengan audiens itu penting. Makanya tema-tema kampanye dan segmen-segmen itu memang harus diperhatikan. Karena nggak semuanya untuk sapu jagat. Jadi tema yang akan sekarang ada menurut saya masih akan berkutat soal, menurut saya ya, kita masih ada sisa COVID. Kita masih ada sisa-sisa pelambatan ekonomi. Jadi mungkin 80% isu kita nanti soal ekonomi, lapangan kerja, mungkin sekitar yang kayak gitu. Oke, kita touch upon current issues sekarang, real politik. Dari sekian banyak partai ini Bang, yang ya kita anggap akan berperan besar di 2024. Yang benar-benar mengeluarkan nama capres, definitif itu cuma satu. Baru satu, Partai Gerindra, Pak Prabowo kemarin. Sudah dicapreskan kembali. Menurut Anda gimana Bang? Ini sebuah langkah yang harusnya memang dilakukan untuk mengamankan base votersnya juga gitu, karena partai juga akan naik, atau desperation kalau menurut Bang Hasan? Jadi kan kalau kita tarik mundur ya,
kalau kita tarik mundur proses pemilu 14 Februari 2022 ke batas akhir pendaftaran itu kan cuma 75 hari. Jadi kalau mendaftarnya last minute atau bikin koalisinya last minute, sebenarnya calon-calon ini nggak punya waktu yang cukup untuk berkampanye. Masyarakat juga nggak punya waktu yang cukup untuk menilai capresnya yang akhirnya ditentukan oleh partai itu. Jadi mau nggak mau memang capres harus jauh-jauh hari diumumkan. Nah, jauh-jauh harinya itu kapan? Batasnya nggak ada. Bisa akhir tahun, bisa sekarang, bisa awal tahun. Tapi menurut saya nggak mungkin mepet-mepet, itu nggak mungkin. Nah berikutnya rumus bakunya nggak ada. Rumus bakunya kan hanya koalisi melewati batas presidensial threshold kursinya 20%. Nah koalisi ini ada yang terbentuk tanpa capres. KIB itu kan terbentuk tanpa ada capres yang diumumkan. Walaupun saya yakin sebenarnya diskusi di antara mereka capresnya sudah ada. Cuman belum di launching. Tapi ada juga yang mereka launching koalisi sekaligus launching capres. Ini soal strategi aja. Nggak ada pakem yang mana yang benar dan mana yang baik menurut saya nggak ada. Cuman yang paling pasti bahwa nggak bisa deklarasi tanpa ada koalisi pendukung. Gitu. Jadi kalau misalnya Ganjar deklarasi hari ini nggak bisa. Karena nggak ada koalisi pendukungnya. Misalnya relawan-relawan Anies juga deklarasi Anies capres juga nggak bisa. Maksudnya nggak akan dianggap orang. Kenapa? Nggak ada partai koalisi pendukungnya. Bahkan misalnya Nasdem menyebut Anies juga nggak bisa. Karena dia sendiri nggak bisa mengusung ini. Tapi menurut saya memang nanti paling lambat akhir tahun 2022 semua nama capres dari masing-masing koalisi akan keluar. Karena mau nggak mau ketika running itu mereka butuh waktu yang panjang buat running. Nggak ada incumbent. Dan yang ngetop kan cuma Prabowo. Sisanya kan nggak akan ngetop-ngetop amat. Belum punya elektabilitas yang cukup baik sebenarnya. Tapi mereka punya tiket. Ngetop tuh dalam pengertian? Ya popularitasnya sudah sangat tinggi. Oke. Kemudian elektabilitasnya juga bagus gitu. Kalau misalnya dari KIB menurut saya kalau calon internalnya kan popularitasnya belum tinggi. Elektabilitasnya juga belum tinggi. Dari PDIP nanti kalau feeling saya kan bukan Ganjar. Berarti kan popularitasnya juga belum tinggi-tinggi amat. Mungkin sudah lumayan tinggi tapi belum tinggi-tinggi amat. Elektabilitasnya juga belum tinggi. Jadi butuh waktu nih. Sebagian besar cawapres itu butuh waktu untuk ketemu dengan masyarakat, untuk sosialisasi. Jadi memang harus jauh-jauh hari. Apakah Prabowo itu dideklarasikan gara-gara itu desperate? Menurut saya Prabowo itu keniscayaan buat Partai Gerindra. Karena Prabowo memang secara figur lebih besar daripada Partai Gerindra. Nah kalau secara figur dia lebih besar daripada Partai Gerindra, dia bisa memberikan yang namanya kotel effect. Nggak semua orang bisa ngasih kotel effect. Kalau Prabowo dia bisa ngasih kotel effect. Dan kotel effect yang paling berasa itu dari Prabowo memang buat Gerindra. Jadi suara Gerindra itu memang kalau Prabowo jadi capres nanti, bisa jadi kalau nggak nomor 2 lagi atau bisa jadi yang paling besar. Karena ada kotel effect tadi. Tapi kalau dia tidak mencalonkan Prabowo, dia cari figur baru, darah muda, pemimpin muda, bisa-bisa nyungsap dia. Karena memang pikiran mereka hari ini secara organisasi yang mengangkat suara Gerindra bukan kinerja caleg, tapi kebesaran nama Pak Prabowo. Jadi bukan putus asa menurut saya, tapi memang keniscayaan gitu. Keniscayaan. Untung mereka sudah dapat koalisi. Karena kalau tanpa koalisi nggak bisa mengumumkan capres. Dan koalisinya menarik ya Bang ya, sama PKB itu. PKB. Itu unlikely nggak sih sebenarnya kalau lihat-lihat dua partai ini yang berbeda ini kan sebenarnya? Iya, mungkin unlikely, tapi kadang-kadang berbeda segmen itu saling menguntungkan. Ya, segmennya Gerindra kan sebenarnya nasionalis. Ya, nasionalis, agak puritan, agak ke kiri juga, mirip PDIP. Sebenarnya sih ya. Ya, agak mirip sama PDIP. Nah, ini agak di tengah ke kanan. Dia kelihatan Demokrat tapi hijau. Ya, gitu kan? Hijau tapi kelihatan lebih Demokrat. Hijau Demokrat. Nah, ini PKB. Segmen mereka betul-betul beda. Segmen NU ini orang yang merasa dirinya sangat NU, kemudian pasti mencari penyaluran politik yang paling dekat dengan ke-NU-an dia. Pilihannya hanya 2, PKB dan P3. Tapi menurut saya ini dominasinya dimenangkan oleh PKB. Jadi secara strategi politik ini mereka melengkapi, nggak rebutan suara. Jadi ketika nambah menurut saya nanti memang karena irisannya sedikit, memang bakal nambah betul. Jadi orang lihat unik. Unik itu karena menurut saya bukan karena PKB-nya, karena ngelihat Caiminnya aja. Terlalu banyak orang yang punya sentimen negatif terhadap Caimin. Jadi begitu ngelihat, wah Prabowo sama Caimin nggak deh gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau fair kan Caimin figur politik yang tangguh, figur politik yang hebat. Kelas menengah mungkin nggak suka dengan Caimin, tapi terbukti
selain tahun 2009, selain tahun 2009 suara PKB stabil. Suara PKB stabil sampai sekarang tanpa figur utama. Tanpa figur utama gitu. Nah, di sisi lain ada fenomena kayak Partai Nasdem misalnya, Bang. Dia mengumumkan 3 nama baca pres kemarin kan. Menarik karena yang satu kepala daerah kader partai lain, yang satu kepala daerah tidak berpartai, yang satu lagi panglima angkatan bersenjata, gitu. Tiga-tiganya bukan kader mereka, gitu. Nah, kalau menurut Bang Hasan ini memang lebih baik kayak gitu sehingga mereka punya posisi tawar lebih dan gak ada beban juga karena bukan ketum partainya atau bukan kader partainya sehingga bisa membawa negosiasi itu lebih nyantai lah gitu kira-kira. Atau memang harusnya parpol yang nyalonin kadernya aja. Ini yang, tapi kan saya nggak bisa merasa lebih hebat daripada Pak Surya Paloh ya. Maksudnya secara politik, strategi politik dia lebih kawakan. Tapi memang terus terang saya merasa itu langkah yang aneh. Kan tadi kita udah tahu pakemnya adalah mau mencalonkan nama presiden atau enggak, tapi pertama kali yang harus terbentuk itu adalah koalisi yang melewati presidensial threshold. Mau ada nama calon atau tidak. Tapi begitu ada calon, diusung oleh partai yang tidak bisa mencalonkan sendiri. Diskusinya kan jadi rumit. Apalagi nggak cuma satu nama yang dibawa, jadi 3. Partai lain akan tanya, Anda mau yang mana ini? Kan gitu. Ketemu dengan Demokrat juga bilang, Anda mau yang mana? Sementara pilihan mereka tinggal 2, ini nggak ada yang lain. Pilihan diskusinya kan tinggal 2, jadi ribet. Jadi kalau misalnya diklaim gini, oh berarti capresnya dari Anda dong, bukan capres kita cari sama-sama. Anda dong yang menentukan capres, berarti Anda mulai jadi leader koalisi. Itu diskusinya jauh lebih. Menurut saya memang dari sisi itu aja kayak kok agak nggak pas langkah yang diambil oleh Nasdem menurut saya. Saya nggak tahu apa pertimbangannya. Mungkin dia punya pertimbangan yang nggak bisa kita baca. Dan kemudian mengeluarkan 3 nama itu menurut saya juga walaupun 2 mungkin agak sulit lah karena partai lain kayak Ganjar kemudian Panglima. Tapi kan tetap aja mengeluarkan 3 nama itu juga menurut saya kenapa nggak 1 aja kan kayak gitu. Dan seolah-olah dia yang menyetir partai lain kan. Padahal jumlah selisih suara kursinya cuma dikit. Kalau Nasdem dengan Demokrat cuma selisih 5 kursi. Nggak bisa dong Nasdem dengan gagah bilang saya ngedrive koalisi, ya nggak bisa. Nasdem dengan PKS cuma selisih 9 kursi. Nggak bisa juga dengan Jumawa bilang saya ngedrive koalisi ya, nggak bisa juga begitu. Jadi diskusinya harus setara menurut saya. Karena partai ini hampir sama besarnya. Tapi kalau melihat pola komunikasi yang ada kemarin, semua ketua partai diundang ke Nasdem, dan ketua Nasdemnya belum ada yang anjang sana ke partai lain, itu menyebabkan komunikasinya jadi rumit. Dan itu mungkin menurut saya akan sulit untuk membentuk koalisi. Itu salah satu dari 3 pertimbangan saya kenapa saya taruhan Alpart bahwa Anies tidak akan dapat tiket capres. Bang Hasan taruh Alpart sama siapa? Akhirnya disambut salah satu pendukung Anies. Oh ya. Gitu. Bang Hasan bilang Pak Anies tidak akan dapat tiket Capres. Yakin Bang Hasan? Yakin sekali saya. Oke. Jadi walaupun memang Pak Anies ini kan momentumnya lagi gede nih Bang ya. Ya DKI dan juga berbagai hal yang dilakukan. Lalu ada anggapan juga sebenarnya ya kalau Anda tidak suka atau tidak gemar sama pemerintahan sekarang Pak Jokowi, ya wajah simbol resistensinya dianggap itu Pak Anies. Kira-kira gitu. Jadi dianggap ya silakan ini momentumnya gede. Tapi Bang Hasan ini satu dari sedikit orang yang justru malah bilang, enggak ini mah gak akan dapat tiket gitu. Itu gimana cara menjelaskan ke para pendukung Pak Anies ini Bang? Ya kan nggak perlu dijelaskan ke pendukung dia. Maksudnya ini penjelasannya itu untuk semua orang. Ke pendukung dia tuh seolah-olah saya harus mempertanggungjawabkan omongan saya ke pendukung. Siapa tahu ada yang mau diajakin taruhan lagi ya sama Bang Hasan. Enggak memang. Jadi gini, kalau saya yakin Anies momentum politiknya tidak hanya tahun 2024. Karena dia masih punya peluang. Dia punya peluang maju lagi jadi calon gubernur. Kemudian tahun 2029 bisa mencoba peruntungan lagi. Dan mungkin dengan strategi yang lebih baik. Artinya gini, kalau sekarang kan memang serba susah karena Anies nggak masuk partai manapun. Bukan kader partai manapun tuh menurut saya agak susah. Karena partai politik pasti pengen nanti orang itu nggak nyetop partai itu kayak nyetop angkot. Partai udah berdarah-darah nih orang membesarkan partai, tiba-tiba kalau mau capres di stop oleh orang luar. Saya numpang kendaraan Anda ya buat jadi capres gitu. Partai itu lama-lama nggak ada harga dirinya. Itu yang jadi pikiran hampir semua partai hari ini, kecuali Nasdem. Partai politik yang lain tuh pengen partai ini ada harga dirinya, ada marwahnya. Jadi yang maju jadi capres atau capres adalah kader utama partai. Iya kan? Kayak gitu. Jadi
kalau Mas Anies mau memperbaiki strateginya, masuk ke dalam partai politik, mungkin nggak 2024 nggak belum bisa. Tapi kalau 2029 tetap bisa, karena dia masih bisa 1 periode lagi jadi gubernur DKI. Itu juga yang saya sebut soal Ridwan Kamil. Kalaupun misalnya Ridwan Kamil nggak punya kesempatan tahun 2024, dia mencoba peruntungan tahun 2029 masih bisa. Karena dia masih 1 periode di Jawa Barat. Bahkan dia bisa maju di Jawa Barat, bahkan bisa maju di DKI. Yang agak-agak mati kutu kan Mas Ganjar. Sudah 2 periode di Jawa Barat. Kalau nggak dicalonkan, dia akan kehilangan panggung. Dia akan kehilangan panggung untuk jangka waktu yang lama untuk tahun 2029. Kecuali dia jadi menteri nanti. Jadi itu aja. Jadi pilihan-pilihan Mas Anies nggak akan mati kutu sekarang. Jadi pendukungnya Mas Anies jangan langsung kecewa. Indonesia itu tidak hanya tahun 2024. Tahun 2029 kita masih Indonesia, masih ada pemilu. Jadi nggak usah harus memaksakan. Kadang-kadang kan kaum revolusioner juga gitu, bahwa kalau revolusi itu harus terjadi zaman dia. Kalau nggak terjadi zaman dia berarti revolusi gagal. Ini nggak begitu juga. Kita juga mikir Mas Anies harus maju tahun 2024. Kalau nggak maju tahun 2024 berarti Mas Anies nggak akan bisa jadi presiden. Nggak begitu. Dan menurut saya sekarang bukan momentum Mas Anies kok. Karena ya kalau dia berpartai ya dari 2017 langsung masuk partai gitu. Wah itu kuat sekali itu. Masuk PKS aja gitu. Wah itu dia bisa. Oh ini kader partai. Partai juga nggak akan pusing-pusing. PKS punya calon yang mau diusung. Nah ini bisa dijual untuk teman-teman koalisi. Tapi hari ini nggak berdarah-darah. Orang kader partai juga akan berpikir kita capek-capek ya berkarir di partai dari bawah. Begitu kita mau ke atas ditikung sama orang luar yang nyetop partai kita di tengah jalan. Gitu. Tadi ada juga satu nama yang disinggung sama Bang Hasan itu soal Pak Erick Ridwan Kamil. Yang katanya kalau di channel YouTube-nya Bang Hasan itu badai Ridwan Kamil kata. Untuk bulan Juli. Untuk bulan Juli kan. Ya, cuman Badai di bulan Juli. Iya, cuman ini Anda meletakkan Pak RK juga di kolom yang sama nih dengan Pak Anies bahwa iya nggak perlu harus sekarang gitu. Iya, pertama untuk jadi capres susah. Iya. Untuk jadi cawapres mungkin. Tapi kalaupun nggak sekarang, karir politik mereka belum mati. Gitu. Mas Anies sangat kuat kok untuk terpilih jadi gubernur DKI lagi itu sangat kuat loh. Tanpa penantang yang signifikan hari ini. Begitu juga dengan Ridwan Kamil, dia jauh lebih kuat lagi di Jawa Barat. Gitu. Jadi dia nambah 5 tahun lagi itu di Jawa Barat juga nggak rugi-rugi amat. Gitu. Sesuatu hal yang wajar aja dia nambah 1 periode lagi di provinsi gitu. Ya. Ada satu tadi yang kelewat dalam pertanyaan soal Pak Prabowo di awal. Menarik karena dia ngomong kemarin kan ketika Pak Prabowo masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, kata dia, oh banyak yang nggak seneng gitu. Dan dia bilang yang nggak seneng nih di luar negeri nih katanya. Di luar negeri. Di luar negeri dia bilang, dari luar negeri. Ini kan sebenarnya bahasan-bahasan dalam negeri juga nggak senang. Dalam negeri juga nggak senang juga ada sih itu. Cuman bahasan-bahasan seperti ini kan biasanya terjadi ini Bang ya, sesuatu yang tidak diucapkan gitu ya. Omongan-omongan geopolitik itu kan omongan-omongan peneliti bisa lah ya, omongan-omongan kita ambil ngopi gitu. Tapi ini diucapkan gitu oleh seorang tokoh nasional, capres juga. Emang seberapa berpengaruh sih Bang kondisi geopolitik gitu secara global, makro kepada outcome elektoral dari pemilu sebuah negara termasuk Indonesia gitu? Saya rasa enggak ya, kalau pemilunya enggak ya. Kalau ekonomi mungkin ya. Kalau kemudian ekonomi punya impact kepada elektoral mungkin ya. Tapi kalau misalnya negara lain nggak suka, terus tiba-tiba ikut campur dalam politik, enggak, susah lah. Apalagi sekarang zaman sudah sangat terbuka. Begitu ada intervensi asing, begitu ada kepentingan asing, misalnya cawe-cawe di dalam pemilu Indonesia, kecuali jadi pemantau ya, kecuali jadi pemantau, itu akan dianggap sebagai aib dan masyarakat bisa memilih sebaliknya. Jadi mungkin itu bahasa kampanyenya Pak Prabowo. Bahwa kalau orang yang merindukan, nah itu masih populis nih. Orang yang masih merindukan nasionalisme berdiri tegak, kepentingan bangsa berdiri tegak berhadapan dengan asing, pilihlah saya. Karena asing tidak suka dengan saya. Jadi buat orang yang tiap hari makan anti asing, pilihlah saya. Karena saya ikonnya gitu. Ini belum kampanye program kerja, ini masih kampanye untuk meletakkan posisinya Pak Prabowo masih sebagai figur populis. Kayak gitu. Satu bagian terakhir di obrolan kita ini Mas sebenarnya soal profesinya Bang Hasan dan juga apa yang dilakukan sebagai apa Bang Hasan paling suka disebut sebagai apa sih? Peneliti, political scientist. Saya kan political consultant. Tukang sayur kalau di Twitter sini. Political consultant lah Bang. Political consultant. Nah, dan itu juga kalau Cyrus juga melakukan berbagai kerja-kerja politik lah. Nah, ketika ngomong dengan political consultant, lembaga survei, publik itu kan dengan gampang menuduh, semua mah bisa dibeli, bisa dibayar, angkanya bisa disetting, terserah siapa yang bayar.
Tanggapan Anda gimana Bang Hasan? Ada wartawan yang rela nulis tanpa digaji nggak? Kan nggak ada. Ya, ada misalnya dokter yang mau praktek terus menerus tanpa digaji nggak? Kan nggak. Ada pengacara yang betul-betul mau membela terus menerus nih tanpa digaji nggak? Kan nggak ada. Jadi orang bekerja itu pasti untuk mendapatkan bayaran. Bahkan petinju gratis mau nggak? Nggak mau kan? Pasti dibayar juga. Jadi kalau soal membayar ini sudah sunatullah aja. Orang bekerja, orang dibutuhkan nasihatnya, orang dibutuhkan skillnya, kepandaiannya. Memang itu bagian dari pekerjaan. Tapi apakah kemudian pendirian kita itu bisa diubah-ubah karena bayaran? Enggak dong. Emang dokter bilang, saya kan bayar mahal Anda, jangan bikin saya sakit kepala dong, bikin saya sakit perut dong. Atau sebaliknya, jangan bilang saya sakit usus buntu dong, bikin aja saya influenza. Kan nggak bakal begitu. Ada wasit juga begitu. Ini wasit dibayar nih, wasit nggak dibayar nggak kerja dong. Nah jadi ini kalimat-kalimat bodoh yang ya menurut saya itu kita sering melontarkan kalimat-kalimat bodoh yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan kalimat itu. Ya gitu kan. Emangnya orang pro bono aja semua. Bahwa di antara sekian banyak pekerjaan ada bagian yang pro bono wajar. Ya, begitu juga konsultan politik. Konsultan politik disuruh survei bayar sendiri. Anda ngarangnya kebangetan. Kalau bayar sendiri independen. Kalau dibayarin oleh orang itu nggak independen. Anda mau saweran nggak? Pernah nggak ada orang yang menginisiasi saweran publik untuk bayari survei? Kan nggak ada juga. Loh, saya justru senang loh. Misalnya tiba-tiba ada yang datang, pangeran datang, Bang, saya sudah mengumpulkan saweran dari 1.000 orang nih Bang. Ada crowdfunding Bang. 1.000 orang untuk bayar survei Bang. Bikin survei independen, ini kita terima. Tapi ada nggak itu? Gitu. Terus Anda suruh saya yang rokok kocek saya sendiri untuk survei, Anda ininya logikanya bermasalah ini kan gitu. Nah, jadi survei pasti ada yang bayar. Political consultant pasti ada yang bayar. Tapi itu tidak akan mengubah profesionalitas. Sama dengan profesi-profesi lain. Masa kemudian kita ke lab ya, kita darah tinggi, kemudian nggak bisa dong darah tinggi, saya bayar Anda 3 juta deh. Saya bayar Anda 10 juta, ubah nih darah tingginya. Kolesterol saya turunin, nggak akan bisa. Ya karena itu mencederai profesional. Sekali 2 kali orang mungkin masih bisa bohong. Konsultan politik juga ada yang bohong. Kayak profesi lain juga bisa bohong, jurnalis juga bisa bohong. Tapi kan akan habis. Di era keterbukaan itu akan habis. Polster bisa bohong. Tapi polster yang bohong lama-lama tereliminasi. Ada polster jadi-jadian yang muncul hanya menjelang pemilu. Kantornya di mana kita nggak tahu, orangnya siapa kita nggak tahu, tiba-tiba keluar rilis survei. Surveinya kapan kita nggak tahu, tapi ini nggak akan diterima masyarakat. Nggak akan dimakan oleh masyarakat. Karena yang akhirnya dilirik oleh masyarakat yang umurnya memang panjang. Kalau yang umurnya panjang ini pasti orang melihat, ya memang ini dari tahun ke tahun dipercaya oleh publik, dipercaya oleh stakeholder, dipercaya oleh klien. Kalau yang jadi-jadian itu, wah, itu hidup hari ini, tahun depan udah nggak ada. Hidup menjelang pemilu, habis pemilu dia sudah nggak ada. Jadi kalau saya makan bagaimana kalau saya nggak dibayar? Saya sekali kasih advice itu, dipanggil itu bisa bayarannya mahal loh. Tapi itu kan karena dipanggil advice. Tapi bukan berarti kemudian saya dipanggil advice, kemudian saya kasih dia navigasi yang salah. Misalnya begini, saya sudah cukup bagus belum penampilan saya di media? Kalau nggak bagus ya saya bilang nggak bagus. Tapi kalau saya bilang nggak bagus, itu bukan berarti saya nggak akan dibayar. Atau saya sudah cukup bagus belum, misalnya melontarkan ini. Kalau memang bagus, saya bilang bagus. Kalau nggak bagus, saya bilang nggak bagus. Dan nggak ada efeknya buat bayaran. Kita bilang bagus itu tetap dibayar, kita bilang nggak bagus juga tetap dibayar. Jadi begitu political consultant bekerja. Tapi kalau nggak dibayar, kita nggak mau kasih advice. Dan katanya kalau political consultant itu juga kan menang kalah tetap dibayar kan Bang? Iya, jadi memang begini. Kalau bayarnya setelah event, kalau yang kalah rata-rata nggak dibayar. Makanya kita harus memastikan bayarannya itu sebulan sebelum hari H sudah harus lunas semua. Gitu. Jadi ini kalau di kalangan political consultant tuh udah ini. Yo nanti bayar ya setelah selesai hari H. Itu kalau bahkan menang pun belum tentu dibayar. Tapi kalau sebulan atau 2 bulan sebelum hari H itu kita minta dilunasi, karena kalau nggak kita bisa berhentikan kerja kita. Ya, pokoknya H-2 bulan belum diselesaikan bayarnya, kita berhentikan kerjaan kita.
gitu. Jadi harus begitu. Ini tips profesional dari expert. Kalau ada teman-teman berurusan kerja-kerja politik, bayar H- sebulan lah kira-kira ya. Biar Kalau bayar. saya sebagian besar bayar di depan semua. Di depan semua. Jadi pekerjaan 1 tahun bayar 1 tahun ke depan bayarnya penuh Mantap. di depan. Mantap. Gitu. Satu lagi Bang, soal seberapa publik sih bisa kelihatan seorang political consultant, preferensi politiknya, posisi dia ada di mana. Karena bagi banyak orang itu kan political consultant ini posisi di belakang layar. Tapi dalam banyak kesempatan, dan saya yakin juga orang bisa ngelihat lah, posisi Bang Hasan tuh secara politis ada di mana. Idealnya nih kalau buat Bang Hasan, preferensi politik seorang konsultan politik tuh harus atau boleh kelihatan nggak? Diketahui publik nggak? Jadi kalau pollster saja, kan ada 2 profesi di sini nih. Ya. Ada pollster, ada political consultant. Kalau dia hanya pollster saja, dia nggak menampakkan pendiriannya nggak apa-apa. Bahkan lebih baik dia tidak menampakkan keberpihakannya kepada siapa untuk menjaga, sebenarnya bukan menjaga dirinya, tapi menjaga persepsi publik supaya tetap percaya dengan hasil kerja-kerja saintifik seorang pollster. Tapi kalau political consultant, dia harus declare. Saya bantu siapa tuh dia harus declare ketika sudah ada calon. Kalau hari ini ada yang declare saya bantu ini kemudian dia tidak jadi calon, malu. Bahwa hari ini political consultant sudah ada yang bantu si A, si B, si C ada. Tapi kalau dia declare saya sudah bantu si ini, misalnya bantu Mas Anies gitu. Kemudian Mas Aniesnya nggak maju. Hancur nama baiknya political consultant-nya karena nggak dapat tiket. Bukan karena konsultannya nggak bagus, tapi karena nggak dapat tiket. Atau misalnya mau dukung Mas Ganjar, terang-terangan tampil terbuka, kemudian Mas Ganjar nggak maju, galau kan habis itu. Tapi kalau sudah definitif jadi calon, konsultan politik menurut saya declare. Saya dukung siapa. Saya 2014 begitu misalnya sudah resmi bergabung ke barisannya Pak Jokowi, saya declare. Saya sebagai political consultant itu bantu Pak Jokowi. Tahun 2019 juga saya declare. Saya posisinya mendukung Pak Jokowi. Nanti kalau sudah ada calon definitif nih, sudah deklarasi ini semua poros nih, ada calonnya, saya akan umumkan. Karena nggak mungkin saya bilang saya netral, konsultan politik apa netral? Political konsultan politik nggak bisa netral. Tapi kan omongan kita itu akan dibuktikan oleh sejarah. Omongan kita benar apa enggak? Omongan kita bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kadang-kadang orang menyangkut pautnya, tapi kan hasil survei Anda bisa nggak objektif. Ya buktikan aja. Kapan hasil survei kita tidak objektif? Kapan hasil survei kita tidak benar misalnya? Atau kapan kita quick count kita, orang sampai ke quick count loh curiganya. Tapi orang yang curiga quick count ini, wah quick count ini dibikin. Tapi ketika kita, semua pollster waktu itu mengumumkan bahwa Anies Baswedan menang putaran kedua Pilkada DKI, itu kan pollster yang sama. Mereka jingkrak-jingkrak tuh. Nggak mempertanyakan ini dibayar oleh siapa. Kan nggak dibayar oleh Anies. Tapi quick count kita menang, yang menang Anies. Itu bukti bahwa quick count-nya nggak direkayasa. Nah, quick count nggak kita rekayasa, survei juga sebenarnya nggak kita rekayasa. Gitu. Kalau ada yang nakal 1-2 itu dia akan lewat di gelas zaman. Karena orang yang order dia akan bilang, saya pernah order dia loh buat ngubah hasil survei. Gitu. Jadi untuk yang benar aja saya nggak percaya sama dia, walaupun saya pernah pakai dia. Nama kita akan tetap jelek, kita akan diomongin oleh klien kita sendiri. Akan diomongin ke orang, wah kalau kamu mau ngubah hasil survei, pesan dia aja. Itu kan beredar tuh pasti. Iya. Dia pernah saya bayar buat ngubah hasil survei. Tapi kalau kamu cari yang benar, cari yang ini. Karena dia berapa kali saya coba untuk bayar ngubah hasil survei, dia nggak pernah mau bayar. Jadi kita mau pilih yang mana itu aja. Gitu. Satu pertanyaan terakhir Bang, apa terobosan secara politis, entah di level apa lah, terserah boleh Bang Hasan yang menentukan. Tapi apa terobosan inovasi yang Bang Hasan pengen lihat terjadi di pemilu kita di 2024 nanti? Ada nggak? Saya sih pengen melihat gini, udahlah politik joget-joget itu selesai lah. Politik reality show sudah 10 tahun. Iya, reality show sudah 10 tahun dan kita harus ganti genre. Politik sinetron juga pernah 10 tahun dulu. Habis politik sinetron, reality show. Nah sekarang harusnya naik tingkat ini. Bukan, reality show itu kan kelihatannya real, tapi kan masih ada show-nya yang dibuatkan. Tapi menurut saya harus ke politik yang lebih tinggi. Politik yang lebih tinggi itu ya politik gagasan, politik program kerja. Sehingga nanti kalaupun kita bertengkar, wah saya nggak cocok nih dengan model penciptaan lapangan kerja kayak gini. Saya nggak cocok dengan model pertumbuhan ekonomi kayak gini. Saya nggak cocok misalnya ekonomi kita berbasis pada konsumsi. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi perdebatan yang memang bisa diperdebatkan.
saya nggak cocok nih pemimpinnya perempuan. Gimana cara berdebatnya? Apakah orang itu harus ganti jenis kelamin misalnya? Saya nggak cocok nih pemimpinnya kalau bukan non-muslim, kalau bukan Islam. Terus dia harus ganti agama. Misalnya kayak gitu-gitu kan nggak bisa diperdebatkan. Saya nggak cocok nih kalau pemimpinnya NU. Terus dia harus keluar dari NU misalnya. Itu kan bukan perdebatan yang bisa diperdebatkan gitu. Nah, tapi kalau program kerja bisa dipertengkarkan. Makanya saya tuh mendukung semua yang kayak gini nih, podcast, siaran-siaran yang seperti ini. Makanya saya dukung Total Politik, Asumsi, dan yang sejenis itu. Bahkan orang yang bikin channel-channel private. Bahkan saya sendiri juga bikin channel. Karena saya pengen nanti calon-calon tuh hadir di tempat-tempat gini. Memang hari ini belum begitu besar. Tapi saya ngeliat orang mau kok nongkrongin orang ngobrol. Di YouTube, bayangin. Ada channel YouTube orang ngobrol yang agak-agak berat kayak gini, tapi ditongkrongin. Jutaan yang nonton. Jadi Corbuzier, ya jutaan orang yang nonton. Ada channel-channelnya Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan segala macam. Juga ratusan ribu sampai jutaan orang yang nonton. Asumsi kan juga begitu. Banyak orang yang nonton. Nah, nanti calon pemimpin itu, karena ini lagi genre baru nih menurut saya. Podcast, TV digital, siaran-siaran diskusi digital, ini kan genre baru. Menurut saya mungkin harapan saya, capres-capres, orang-orang partai politik, caleg-caleg itu nongolnya di tempat-tempat seperti ini. Jadi ini kita lebih bermutu. Langsung diterima oleh masyarakat kan enggak. Tapi bahwa masyarakat ada yang sudah menerima, iya. Tinggal kita gedein. Jadi menurut saya nanti, semoga nanti aktor terpenting ya, dalam penyebaran informasi, kampanye dan segala macam itu channel-channel seperti Asumsi, seperti Total Politik, seperti yang lain-lain kayak gitu. Karena ini punya waktu yang cukup kita untuk berdebat nih. Betul. Calon-calon bisa dikulitinya dengan waktu yang cukup nih. Nanti pindah channel lain, dikuliti lagi soal yang lain. Jadi kalau ada calon yang berani tampil di acara-acara seperti ini, menurut saya itu akan memberikan waktu buat masyarakat mengevaluasi mereka, termasuk juga menyukai mereka. Gitu. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Bang Hasan atas obrolannya. Teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak nongkrongin channelnya Bang Hasan Hasbi, Mikrofon Hasan Hasbi ya. Iya. Silakan. Tapi topiknya kadang-kadang nggak populer ya. Nggak populer tapi stay for the, kalau saya sih ada dua Bang, stay for the insight sama stay for the nyinyir Bang Hasan tuh seru banget lah buat ditonton. Silakan kita boost ya jumlah subscribersnya biar bisa biar bisa dapat silver button dari Bang Terima Hasan. kasih. Thank you Bang Hasan. Sama-sama. Iya.